Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, azan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW sempat mencari-cari sosok yang tepat untuk mengumandangkan azan yang pertama kalinya. Lantas, mengapa Rasulullah SAW mencari sosok untuk mengumandangkan azan? Mengapa bukan Rasulullah saja yang mengumandangkan azan? Apakah Rasulullah SAW pernah mengumandangkan azan? Apa yang terjadi jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Rasulullah SAW sempat kebingungan mencari sosok yang akan mengumandangkan azan. Rasulullah mencari-cari muazin untuk melantunkan azan yang pertama kalinya. Rincian sejarah azan hingga sosok yang menjadi muazin pertama dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu waktu, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu sholat. Namun, tidak seorang pun di antara mereka yang bisa memberitahukan bahwa waktu sholat telah masuk. Sehingga pada suatu hari, mereka bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut. Sebagian sahabat mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain dengan tanduk sebagaimana digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam upacara keagamaan mereka. Namun sahabat Umar bin Khattab berkata, "Alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk memanggil orang-orang sholat." Kemudian Rasulullah SAW menyetujui usulan Umar dan berkata, "Wahai Bilal, berdirilah serta panggillah manusia untuk mendirikan sholat." Hadis riwayat Muslim. Bilal bin Rabah al-Habashi adalah sosok sahabat yang turut bersama Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah SAW mensyariatkan azan. Rasulullah kemudian menunjuk Bilal untuk memandangkan azan. Alasannya, karena Bilal memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa azan pertama kali dilafalkan pada tahun pertama Hijriyah. Sejak saat itu, azan berfungsi sebagai penanda masuknya waktu sholat bagi kaum muslimin. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, "Hayya ala sholati, hayya ala sholati." Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat Rasulullah, Bilal segera melantunkan iqamat. Kemudian ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Rasulullah berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal. Saat masuk ke Ka'bah, Rasulullah hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Talhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Sholat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk memandangkan azan. Bilal melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Azan itu adalah azan yang pertama dikumandangkan di Makkah. Bilal memang dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Bilal bahkan tercatat sebagai muazin pertama yang mengumandangkan azan di 2 kota suci, yakni Madinah dan Mekah. Dari sini, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa bukan Rasulullah SAW yang mengumandangkan azan? Rasulullah SAW ternyata tidak pernah melantunkan azan sebagai penanda masuknya waktu sholat. Keterangan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah azan dijelaskan oleh para ulama fikih. Mereka menerangkan perihal keutamaan antara azan atau menjadi imam sholat. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan Rasulullah SAW lebih utama menjadi imam sholat dibandingkan melantunkan azan. Maka kemudian Khulafaur Rasyidin juga mengutamakan menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Al-Khattab yang mengatakan, "Seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan."
Mereka tidak mengumandangkan azan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan. Adapun menjadi imam sholat berjamaah merupakan suatu keharusan bagi mereka. Sebenarnya, Rasulullah SAW pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya, Hasan dan Hussein, saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abi Rafi. Dari bapaknya ia berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW mengazani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk sholat." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mungkin saja di antara kita ada yang penasaran, bagaimana jika seandainya Rasulullah SAW melantunkan azan, apa yang akan terjadi? Sudah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah melantunkan azan. Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Rasulullah SAW tidak mengumandangkan azan untuk sholat semasa hidupnya. Jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruan Rasulullah SAW. Maksudnya orang-orang tidak segera bergegas ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kekhawatiran itu bahwa dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." Quran Surah An-Nur ayat 63. Di dalam kitab Mawahibul Jalil mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak melantunkan azan saat masuknya waktu sholat. Karena jika Rasulullah SAW mengatakan, "Hayya 'alas sholah," dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka mereka pun akan disiksa. Alasan kedua, Rasulullah SAW tidak melantunkan azan karena beliau adalah Rasul. Maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai salah satu lafaz dalam azan. Alasan ketiga, jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seakan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Lafaz azan yang tahu pertama kalinya adalah dalam mimpi sahabat Rasulullah SAW, yakni Abdullah bin Sa'id, bukan dalam mimpi Rasulullah SAW. Maka dari itu, Rasulullah SAW mewakilkan kepada selain darinya untuk mengumandangkan azan. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa pada saat Abdullah bin Sa'id menceritakan mimpinya mengenai lafal-lafal azan itu kepada Rasulullah SAW, sahabat Umar bin Khattab pun mengakui hal yang sama. Beliau juga telah bermimpi dengan mimpi yang serupa dengan Abdullah bin Sa'id. Setelah itu, Rasulullah SAW berseru sembari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kegembiraan beliau dengan berita tersebut. Alasan mengapa Rasulullah SAW tidak mengumandangkan azan karena kesibukan dan sempitnya waktu beliau untuk bisa mengumandangkan azan sholat. Hal ini juga terjadi di zaman sekarang, di mana tiap-tiap pemimpin di sebuah wilayah memandatkan muazin untuk bertugas melantunkan azan ketika memasuki waktu sholat. Sebab inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah terdahulu. Sahabat beriman, jika Rasulullah SAW turut melantunkan azan sebagai panggilan ibadah sholat, dikhawatirkan umatnya mengabaikan seruan sholat yang dilantunkan atau yang diserukan langsung oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kondisi umat sekarang ketika azan berkumandang, sebagian orang malah lebih memilih tidur dibanding bergegas untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.